Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Idul Adha 2002 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita baru saja melaksanakan salat Idul Adha yang dilanjutkan dengan mendengarkan khotbah, di mana ibadah ini menjadi salah satu bentuk takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah dengan menggunakan takbir dan tahmid. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar dari tanpa arti, tetapi ini mewujudkan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tak ada lagi yang patut disembahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Idul Adha kita sebut juga dengan Hari Raya Haji, yang identik dengan kegiatan kaum muslim sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Para jamaah haji yang wukuf memakai pakaian serba putih dan tidak dijahit, yang dinamakan sebagai pakaian ihram, di mana ini melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tantangan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara jamaah haji, semua sama dan derajat. Tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersama-sama membacakan kalimat talbiyah. Kemudian Idul Adha ini juga memiliki istilah lain yang dinamakan dengan Idul Kurban, karena di hari ini merupakan hari raya yang dinekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengorbanan ini tentu ada latar belakang sejarah mengapa kita perlu berkurban dengan menyembelih hewan ternak seperti domba atau sapi. Kita diingatkan tentang peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim beserta anak istrinya Ismail dan Siti Hajar. Satu peristiwa saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama putranya Nabi Ismail, putranya yang saat itu masih bayi dan menyusu. Siti Hajar dan Ismail mereka ditempatkan di satu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu begitu sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih dari 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Namun baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan keikhlasan dan tawakal. Dalam pengasingan itu dikisahkan bahwa Siti Hajar pernah kehabisan air minum yang membuat tidak menyusui Asikah Nabi Ismail. Kemudian ia pun berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam yang membuat Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Dari berlari-lari kecil inilah yang menjadi awal dilakukan sa'i bagi jamaah haji. Lembah yang dulunya gersang mempunyai persediaan air yang berlimpah-limpah. Manusia datang dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dan mengolah kota dan masyarakat. Kemakmuran kota Mekah yang aman juga disebut Allah dalam firman-Nya, wa iz qala Ibrahim rabbit Allah hadza baladan amina warzu Allahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wan man kafara faumatihu kalilan suma adarahu ila azabin nari wa bisal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian dia atau Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan kuberi kesenangan sementara, kemudian akan aku paksakan dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Selanjutnya mengenai hikmah kurban yang bisa kita teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Beliau ditugaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkorbankan putra kesayangannya Ismail melalui mimpi. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah berikut ini. Falamma balagha ma'ahu as-saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fazur maza tara qala ya batif alamatu waru satajiduni in sa'allahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berkata wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Ayat ini menerangkan ujian yang berat bagi Ibrahim. Allah memerintah kepada atas kenikmatan berasal darimu. Sebenar-benarnya engkaulah raja dan penguasa kami, tidak sekutu bagimu. Demikianlah khotbah Idul Adha ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini di tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci akan menjadi yang mabrur. Dan bagi yang kita belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah ini ketika saat telah tiba. Amin ya rabbal alamin.